Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Mubarak dan rekan saya Yoga Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Deret Aritmatika dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang dimana kami pada presentasi ini akan menjelaskan mengenai deret aritmatika di dalam kehidupan sehari-hari. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan satu persatu dari pengertian deret aritmatika, rumus deret aritmatika, contoh perhitungannya, studi kasus tabungan bulanan, studi kasus produksi barang, studi kasus manajemen intensitas beban lari jarak jauh, implementasi dalam dunia teknologi dan bisnis, analisis dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulannya. Baik, kita masuk ke bagian pengertian deret aritmatika. Jadi, deret aritmatika secara definisi itu adalah penjumlahan seluruh suku dari suatu barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan dengan selisih beda yang konstan antara suku-sukunya. Adapun ciri-ciri utamanya yaitu terdapat nilai awal atau suku pertama yang disebut A, ada beda atau selisih tetap antar suku yaitu B, membentuk pola yang linear dan terukur dan dapat diprediksi pada suku ke N manapun. Contoh sederhananya itu adalah bilangan genap ini, yaitu angka 2, 4, 6, 8, 10, sampai 12, yang dimana itu adalah bedanya itu dia ada dua konstan yang dimana itu bertambah 2. Jadi setiap angka itu bertambah 2. Nah, karena selisihnya ini tetap, maka barisan tersebut disebut sebagai barisan aritmatika. Lalu selanjutnya itu rumus deret aritmatika. Di slide ini itu ditampilkan ada dua rumus utama yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu adalah rumus OKN atau barisan, yang bertulis UN sama dengan A plus N min 1 dikali B, yang dimana rumus ini digunakan untuk mencari nilai suatu suku tertentu. Ya, misalkan contohnya kita ingin mengetahui produksi pada bulan ke-6 atau mungkin jarak lari pada minggu ke-8. Lalu yang kedua, rumus yang kedua itu ada rumus jumlah N suku atau deret, yang dimana rumus itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B, yang dimana rumus ini itu digunakan untuk mencari total akumulasi atau jumlah atau menghitung jumlah kumulatif dari seluruh suku. Misalkan total tabungan atau selama 1 tahun atau total produksi selama 6 bulan tersebut. Nah, itu pun dari keterangan sebelumnya, yang dimana A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih tetap antar suku, N itu adalah jumlah periode atau B-nya suatu suku, UN itu adalah suku KN, dan SN adalah jumlah seluruh suku atau jumlah N suku pertama. Jadi yang diperhatikan itu adalah kalau UN itu dia menunjukkan nilai pada suatu periode tertentu, sedangkan SN itu dia menunjukkan total keseluruhan akumulasi. Lalu contoh perhitungannya, di sini ada soal yang dimana diketahui barisan 3, 7, 11, 15 hingga seterusnya. Lalu tentukan A atau suku pertama, nilai suku ke-10, U10, dan B jumlah 10 suku pertama, S10.
Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi dulu parameternya, yang dimana A-nya itu adalah 3, ya, ada suku pertamanya. Lalu B-nya itu adalah 7 dikurang 3, yang dimana hasil adalah 4. Dan N-nya itu adalah 10, atau jumlah suku. Lalu kita hitung yang U10. Di sini ada rumus UN A plus N min 1 dikalikan B. Dan jika diubah menjadi U10 sama dengan 3 ditambah 10 dikurang 1 dikalikan 4. Lalu hasil ketemunya itu adalah U10 dimana 3 ditambah 36. 36 itu asalnya dari kali, asalnya itu dari 10 kurang 1 dikalikan 4, hasilnya ada 36. Lalu dijumlah hasilnya menjadi 39. Lalu kita menghitung S10. Di S10 ini ada rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B, yang dimana S10 itu adalah 10 per 2 dikali 2 kali 3 ditambah 9 kali 4. Di sini dari hasil 2 kali 3 hasilnya 6, 9 kali 4 hasilnya 36. Lalu 36 ditambah 36 ini dijumlahkan dengan 6, lalu dikalikan dengan 5, hasilnya itu adalah 210. Maka hasil akhirnya adalah U10 itu dapat 39 dan S10 ini dapat hasil 210. Jadi nilai sukunya ke 10 itu udah 39 dan total 10 suku pertama adalah 210. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu studi kasus akumulasi tabungan cadangan mandiri. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada dua versi. Yang satu ini sudah versi dari Arithmetica, sementara yang sebelah sini itu versi hitungan manual. Kalau di hitungan manual ini mungkin memakan waktu yang cukup lambat. Ya, jadi ada kemungkinan mungkin ya hitung-hitungannya bisa aja salah. Nah, di sini ini sudah dalam versi dari Arithmetica, yang dimana ini cukup simpel, yang dimana setoran awalnya itu ada 50.000, lalu kenaikannya itu 10.000, dan ada durasinya yaitu selama 12 bulan. Simpelnya itu kita gunakan rumus dari Arithmetica yaitu S12 sama dengan 12 per 2 itu dikalikan 2 dikalikan 50.000, lalu ditambah 11 dikalikan 10.000, nah, dimana hasil itu menjadi 1.260.000, yang dimana artinya total tabungan yang berhasil itu dapatnya segitu. Jadi manfaatnya itu dari Arithmetica terhadap akumulasi tabungan cadangan mandiri ini itu dia membantu masyarakat atau membantu kita dalam membuat target tabungan secara terukur tanpa perlu menghitung secara manual setiap bulan. Jadi lebih singkat dan lebih simpel daripada dihitung manual seperti pada tabel ini. Lalu yang selanjutnya itu ada di studi kasus proyeksi produksi konversi pakaian. Di sini konteksnya pelaku usaha ingin memprediksi kapasitas produksi dan total stok menjelang hari raya selama 6 bulan. Yang dimana di sini di sebuah usaha konversinya ini dia ada 100 potong pakaian pada bulan pertama. Karena permintaan itu meningkat drastis, jadi dia menambah produksinya itu setiap 20 potong per bulan. Jadi parameternya itu kita ada di sini, yang dimana A-nya itu dapat 100 potong, B-nya itu 20 potong per bulan, dan N itu adalah 6 bulan. Nah, untuk menghitung kapasitasnya di sini kita bisa menggunakan rumus dari Arithmetica, yaitu kapasitas bulan ke-6 U6, yang dimana UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Di sini dapat U6 100 ditambah 6 kurang 1 dikalikan dengan 20.
Lalu di bawahnya lagi itu 100 ditambah 5 kalikan 20. 20 ini dari 5-nya ini kita dapat dari 6 kurang 1, maka dapatnya 100 dan ditambah 100. Jadi totalnya itu kurang lebih sekitar 200 potong pakaian. Nah, lalu lanjut ke total produksi selama 6 bulan. Di sini SN sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN, dimana sini S6 sama dengan 6 per 2 dikali 100 tambah 200, dimana hasilnya akhirnya itu 3 kali 300. 300 ini dapat dari 100 tambah 200, lalu dikalikan dengan 3, maka dapat hasil 900 potong pakaian. Jadi artinya selama 6 bulan itu usaha tersebut, usaha produksi konveksi pakaian itu menghasilkan total 900 potong pakaian, dan kapasitas produksinya itu pada bulan ke-6 itu mencapai 200 potong pakaian. Jadi dari sini kita bisa menggunakan jarak matematika yang dimana ini bisa digunakan untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas penyampaian. Yang selanjutnya yaitu studi kasus manajemen intensitas lari jarak jauh. Jadi konteksnya adalah seorang pelari yang ingin meningkatkan daya tahan tubuh secara aman, yang dimana ia menambah jarak lari itu sebesar 0,5 km setiap minggu selama 8 minggu dengan pace tetap 6 menit per 6 km. Dimana kita bisa mengetahui di sini A1-nya itu 10 km, B1-nya itu 0,5 kilo, dan N itu sama dengan 8. Jadi kita untuk memperolehnya itu di sini O8 sama dengan A1 tambah 8 minus 1, lalu ditambah dengan kali B1 sama dengan 10 ditambah 7 kali 0,5, maka dari situ kita mendapatkan 13,5 km, yang artinya pada minggu ke-8 itu pelari mampu berlari sejauh 13,5 km. Sedangkan untuk total akumulasi jaraknya itu kita tulis di sini S8, di mana 8 per 2 dikali A1 tambah U8 sama dengan 4 dikali 10 tambah 13,5. Hasilnya itu jadi 94 km. Jadi jumlah total jaraknya kurang lebih segitu. Nah, untuk durasi latihannya di sini karena dia pace tetap 6 menit per kilometer, maka di sini kita bisa dapat A2-nya itu 60 menit, sementara B2-nya itu 30 menit. 3 menit, maaf. Ya di sini rumusnya itu O8 sama dengan A2 ditambah 8 min 1 dikalikan B2. Di sini bisa dapat dikalikan O8 A2 ditambah 8 min 1. Hasilnya dapat 60. 60 nya itu tadi A2 nya itu ditambah 7 kali 3 sama dengan hasil 81 menit. Jadi durasinya kurang lebih sekitar 81 menit di minggu ke-8. Sementara untuk total durasi latihannya ini itu S8 sama dengan 28 A2 ditambah O8, yang dimana di sini 4 kalikan 60 tambah 81, maka hasilnya itu total waktunya selama 8 minggu dia 564 menit. Nah, untuk pace-nya atau kecepatan lari ini kita bisa dapat pace yang dimana jarak dibagi waktu, jaraknya itu 13,5 km dan waktunya sendiri itu 81 menit. Jadi 13,5 itu dibagikan dengan 81. Nah, dari sini dapat 6 menit per kilometer. Nah, di mana dengan dari aritmatika ini
ini bisa membantu menjaga tahapan ya, bisa membantu menjaga denyut jantung tetap stabil si pelari, dan dia bisa mengukur peningkatan lari dari segi kapasitas aerobik tanpa memberikan beban berlebihan pada tubuh. Jadi si pelari itu bisa mengukur dia kira-kira kecepatan larinya berapa dan dapatnya pace berapa. Jadi ini bisa membantu si pelari itu bisa tahu bahwa kalau saya lari lebih ini kemungkinan saya bisa cedera. Jadi risiko cederanya itu bisa lebih rendah bagi si pelari tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi dalam dunia teknologi dan bisnis. Jadi dalam dunia teknologi informasi itu bisa digunakan untuk penjadwalan proyek dan juga perencanaan anggaran. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini sangat berguna sekali ya, si dari Artmatika ini. Lalu di sini juga bisa digunakan untuk menganalisis pertumbuhan penjualan, serta juga bisa digunakan dalam olahraga dan kesehatan. Lalu selanjutnya di sini adalah analisis dan pembahasan, yaitu perbandingan metode. Kalau dari segi aspek perbandingan, di sini kita bisa melihat ada metode manual dan rumus dari Artmatika. Kalau di metode manual itu dia kecepatan prosesnya itu cukup lambat, jadi kita harus menghitung satu persatu dan itu membutuhkan ya waktu yang lama. Kalau menggunakan rumus dari Artmatika itu dia lebih instan, jadi bisa sedikit lebih cepat dari biasanya, dan skala waktunya itu dia kalau di metode manual itu hanya efektif pada jangka pendek, sementara di rumus dari Artmatika efektif itu dia bisa dikatakan cukup efektif atau sangat-sangat berguna untuk jangka pendek dan panjang. Kalau dari segi risiko kesalahan itu metode manual itu tinggi, yang dimana itu bisa kemungkinan ada rawan kelalaian dalam perhitungannya. Tapi kalau dengan menggunakan rumus dari Artmatika itu dia sangat rendah, deterministik, jadi bisa dibilang kesalahan itu minim sekali. Kalau secara skalabilitas itu dia metode manual itu menurun saat data banyak, sementara rumus dari Artmatika itu dia konstan, yang artinya tidak terpengaruh skala. Dan secara kemampuan prediksi itu kalau metode manual dia tidak bisa tanpa hitung ulang, sementara rumus dari Artmatika itu bisa kita gunakan, bisa langsung proyeksikan, jadi lebih mudah. Nah, keunggulannya itu adalah dia lebih cepat, akurat, deterministik, jadi itu ya lebih sangat rendah lah kesalahannya, skalabil dan mendukung perencanaan jangka panjang. Tapi kekurangan atau keterbatasannya itu dia hanya valid jika perubahan benar-benar konstan, tidak cocok untuk pola non-linear atau acak. Di sini kesimpulannya itu yang pertama, mengubah stigma matematika, yang dimana dari Artmatika itu membuktikan matematika bukan sekedar teori abstrak, melainkan suatu alat prediktif yang praktis dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu secara efisiensi finansial, ini bisa digunakan bahwa hasil proyeksi atau bisa dibuktikan bahwa hasil proyeksi finansial itu dapat ditemukan dalam hitungan detik dengan tingkat validitas 100% yang sama dengan cara manual, dan hal ini memberikan kita kepraktisan dalam pengelolaan finansial. Lalu yang ketiga yaitu optimasi operasional UMKM melalui visualisasi atau hitungan yang ada tadi. Di sini Artmatika itu sangat berguna sekali ya bagi para pengusaha UMKM ya, contohnya pengusaha konveksi, yang dimana dia bisa mempersiapkan bahan baku kain secukupnya sejak jauh-jauh hari secara lebih ilmiah, sehingga penggunaan rumus ini bisa menjadi solusi yang krusial untuk meningkatkan efisiensi operasional usaha. Jadi si pengusaha ini dia bisa memperkirakan kira-kira dia bisa punya bahan berapa dan waktunya kira-kira berapa lama. Lalu yang terakhir,
manajemen olahraga dan kesehatan. Jadi rumus darat aritmatika ini itu dia juga menawarkan keunggulan mutlak. Jadi berupa kecepatan proses menghitung, akurasi data jangka panjang, serta meminimalisasi risiko kesalahan jika dibandingkan dengan metode perkiraan konvensional. Jadi lebih simpelnya itu kita bisa lebih manajemen perhitungannya. Nah, seperti tadi si atlet larinya itu dia bisa lebih menghitung kira-kira kecepatan larinya berapa dan bisa tahu denyut jantungnya itu berapa, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.